Hai, aku Lola, dan seperti remaja pada umumnya, aku selalu meminta uang jajan ke orang tuaku. Tapi mereka selalu bilang tidak. Bukannya mereka miskin atau apa, mereka cuma menganggapku masih terlalu kecil dan gak bisa memegang uang sendiri. Konyol kan? Jadi, aku harus mengambil tindakan sendiri. Aku gak bisa keluar begitu saja dan mencari pekerjaan part-time karena aku baru berusia 15 tahun. Ada cewek yang nulis kalau dia hasilkan banyak uang dengan cara merayu cowok yang lebih tua. Tapi siapa yang mau kayak gitu? Aku gak akan pernah bisa melakukan itu. Aku masih punya harga diri. Ini gak adil. Semua temanku di sekolah punya cukup uang untuk beli makan siang, jajan, dan barang-barang lainnya. Bahkan mereka punya sisa uang untuk pergi ke mall dan membeli semua baju terbaru, tapi aku tidak. Aku masih memakai baju lama yang sudah ketinggalan zaman bertahun-tahun yang lalu. Dan itu sangat memalukan. Aku harus merubah ini. Pasti ada jalan. Dan kemudian aku menemukannya. Aku akan bergabung dengan Illuminati. Yap, kalian gak salah dengar. Sebuah organisasi kuat yang seharusnya diam-diam mengendalikan seluruh dunia modern, mungkin sambil memakai jubah, ya kan, menyusup ke media, entah bagaimana mencuci otak semua orang. Aku gak benar-benar tahu mereka nyata atau tidak, tapi ya mau gimana lagi. Pada dasarnya, semuanya dimulai saat aku menaruh pesan di Facebook dan menanyakan apa ada yang punya ide tentang bagaimana aku bisa menghasilkan uang. Nah, 5 menit kemudian, aku mendapatkan pesan dari mantanku. Kami cuma pacaran beberapa minggu. Dia memutuskanku karena ingin pacaran dengan cewek dari sekolah lain, dan aku bersumpah itu pasti karena bajuku jelek dan gak punya uang. Aku belum bicara dengannya lagi sejak saat itu. Jadi aku kaget melihat namanya ada di inbox milikku. Dia cerita bagaimana aku bisa bergabung dengan Illuminati untuk bisa mendapatkan keuntungan dari mereka. Dia bilang itu sangat eksklusif, tapi dia berhasil masuk dan begitulah cara dia mendapatkan uang jajan untuk membeli semua yang dia mau. Lalu dia tanya apa kami bisa bertemu dan dia akan ceritakan lebih banyak. Aku langsung mengiyakan, meskipun dia sudah menghancurkan hatiku saat dia mencampakkanku. Maksudku, aku benar-benar ingin mendapatkan uang. Aku bersedia bertemu dengan mantanku untuk itu. Dan kalian gak akan percaya. Dia datang ke rumahku, naik Porsche. Aku tanya padanya apa itu punya ayahnya, dan dia bilang tidak. Itu punyanya, yang dia beli sendiri. Serta itu hanya salah satu keuntungan keanggotaannya. Kemudian dia bertanya apa aku ingin bergabung dan apakah aku serius. Yang bisa aku lihat hanyalah pakaian mewah dan mobil sportnya. Aku dulu pernah pacaran dengannya dan aku tahu keluarganya tidak kaya. Dia pasti membelinya sendiri. Dan sekarang dia kelihatan cukup kaya untuk tidak perlu lagi khawatir tentang harga barang dan aku langsung menjawab, "Ya, daftarkan aku." Tapi dia berkata ada beberapa hal yang harus aku lakukan sebelum aku menjadi anggota resmi. Dan dia akan mengirimkanku daftar hari itu juga. Jadi, dia mengirim daftarnya. Dan hal pertama yang dia minta aku lakukan adalah membakar kecoa hidup-hidup. Maksudku, di mana aku bisa menemukan kecoa? Aku ini benar-benar orang paling bersih yang pernah kalian temui, begitu juga keluargaku. Jadi, gak mungkin ada satupun kecoa licik yang bersembunyi di sudut manapun di rumah kami. Aku cukup stres menyadari kalau aku harus menjadi berantakan sehingga kecoa akan mulai memasuki kamarku. Aku mulai dengan meninggalkan piring kotor di bawah tempat tidurku. Setelah 2 hari ikan busuk tergeletak di bawah tempat tidur, jujur aku kira aku akan muntah. Dan keadaan terus memburuk. 2 minggu kemudian aku bersumpah kamarku terlihat dan berbau lebih buruk daripada tempat sampah. Dan saat itulah kecoa mulai berdatangan. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan mereka ada di mana-mana. Aku mulai mengumpulkannya dan sebelum orang tuaku pulang kerja, aku menyalakan kompor pada suhu tertinggi dan membakarnya. Aku bahkan gak berani melihat mereka terbakar. Aku sangat terpukul harus menyakiti mereka, tapi aku gak punya pilihan lain. Aku harus buat ini untuk bergabung dengan Illuminati. Aku membuat video dan mengirimkannya ke mantanku. Dan dia bilang akan meneruskannya ke ketua perkumpulan. Sementara itu, aku melakukan hal-hal yang gak masuk akal untuk mendapatkan uang. Aku punya rambut yang sangat pendek, jadi aku sering dikira cowok meskipun aku perempuan. Beberapa orang bahkan mengira kalau aku lesbian. Jadi aku memutuskan untuk memanfaatkan ini. Aku mulai bergaul dengan beberapa cewek sekolah yang semuanya lesbian. Dan aku gak percaya mereka benar-benar tertarik padaku. Aku merasa cukup jahat. Maksudku sebenarnya aku gak menyukai mereka. Aku cuma menginginkan uang mereka. Gak butuh waktu lama sampai mereka membelikanku makan siang setiap hari. Jadi itu berarti aku bisa mulai menabung uang yang diberikan orang tuaku untuk makan siang. Tapi jujur, aku malah merasa kosong. Aku menyadari cewek-cewek itu merasa kasihan padaku dan melihatku sebagai semacam kotak amal. Jadi setelah beberapa saat ku tinggalkan mereka dan mulai pacaran dengan seorang pria bernama Sandi. Dia cukup imut dan aku gak pernah mengira dia akan menjadi tipe pria yang menyukaiku. Awalnya semua terasa hebat.
Tapi suatu hari dia minta uang kepadaku untuk membeli paket data untuk ponselnya. Aku bilang, oke. Tapi aku langsung menyesalinya karena kemudian dia mulai meminta uang padaku untuk hal-hal lain seperti kaos baru, topi, dan kemudian saat makan siang, dia selalu memintaku untuk membeli makan siangnya. Tapi nggak pernah kulakukan. Aku selalu bilang padanya aku nggak punya cukup uang. Meskipun aku punya sedikit tabungan, tapi aku bekerja keras untuk itu dan aku nggak akan pernah membelikan sesuatu untuknya. Setelah beberapa saat, dia mulai memperlakukanku dengan buruk, sehingga nggak mengherankan ketika dia putus denganku. Aku bahkan nggak peduli lagi. Lagi pula, dia hanya akan jadi beban buatku. Saat itu, sudah seperti sebulan. Jadi aku mengirim pesan ke mantanku untuk menanyakan apa aku sudah diterima. Dia cuma membalas, "Lol, belum. Kamu harus membunuh 2 tikus, maka mereka akan mempertimbangkanmu dengan baik." Aku nggak percaya. Aku menangis sangat parah saat membunuh kecoa. Jadi bagaimana aku bisa membunuh 2 tikus? Aku membalasnya dan berkata, lupakan saja, itu ide yang bodoh, aku nggak bisa melakukannya. Aku sangat serius saat aku bilang kalau benar-benar 5 menit kemudian temanku mengirimiku pesan dan menyuruhku membuka Instagram. Kemudian ada video saat aku membunuh kecoa dan di bawahnya tertulis hashtag pembunuh kecoa. Dia bahkan mengambil tangkapan layar video dan membuat collage dari semua ekspresi wajahku yang berbeda saat aku membunuhnya. Aku nggak bisa mempercayainya. Apa yang dia lakukan? Apakah ini semacam lelucon? Dan kemudian video lain muncul di inboxku. Itu dari dia. Dia berbicara di dalamnya dan bilang kalau dia nggak pernah benar-benar menjadi anggota Illuminati. Dia cuma ingin bersenang-senang dan nggak berpikir aku akan sangat mudah tertipu untuk mempercayainya. Kemudian dia bilang itu bahkan bukan Porsche-nya. Dia pinjam itu dari teman ayahnya dan bahwa dia berhasil membeli pakaian mewah karena dia menghasilkan uang dari pertunjukan puisinya yang dia lakukan setiap akhir pekan. Kemudian dia mulai tertawa sambil mengatakan kalau aku gila dan dia senang dia putus denganku. Dan orang seperti apa yang benar-benar cukup bodoh untuk berpikir mereka bisa bergabung dengan Illuminati dengan membunuh kecoa? Ya Tuhan, kenapa aku percaya padanya? Aku merasa sangat sedih mendengar dia mengatakan semua hal buruk tentangku. Gak butuh waktu lama, video itu menjadi viral dan semua orang di sekolahku melihatnya. Akhirnya, Instagram menghapusnya. Tapi itu akan menghantuiku selamanya. Para cowok di sekolah masih menertawakanku dan memanggilku pembunuh kecoa, terutama Sandy. Dia seperti musuh terbesarku sekarang, bersama mantanku. Mereka sangat jahat padaku. Tapi anehnya, gak ada cewek yang menertawakanku. Nyatanya, gadis-gadis lesbian itu benar-benar mendukungku dan menyemangatiku. Itu membuatku merasa sangat buruk karena sudah memanfaatkan mereka. Mereka benar-benar ingin menjadi temanku. Kalian mungkin bertanya-tanya apa aku akhirnya berhasil menghasilkan uang tambahan? Tidak. Aku bahkan lebih miskin sekarang. Karena rasa bersalahku, aku nggak biarkan teman-temanku membelikanku makan siang, walaupun mereka menawarkan. Dan tentu saja, orang tuaku masih pelit seperti dulu. Semuanya menjadi lebih parah sekarang karena setelah semua masalah kecoa. Mereka kira aku jadi agak gila dan bahkan memasang sistem keamanan di rumah sehingga mereka dapat mengawasiku. Jadi, aku bukan cuma nggak punya uang, aku juga nggak punya privasi. Dan itu semua karena aku dengan bodohnya percaya bahwa Illuminati bisa mengubah hidupku jauh lebih baik. Ya, benar. Sepertinya aku cuma perlu sedikit lebih tua, kemudian mendapatkan pekerjaan yang layak dan nggak bergantung pada orang lain.